Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Turut bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Di sini kita akan memperkenalkan tentang diseminasi budaya positif. Jadi sebelum saya mulai presentasi saya hari ini, mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya ya? Oh, terima kasih ya. Sebelum itu nama saya Desi Abdurrahman. Saya merupakan CGP angkatan 11, perwakilan dari Kabupaten Maluku Tengah, perwakilan dari SMP PGRI Banda. Di sini kita akan membawakan tentang diseminasi budaya positif. Jadi sebelum kita memulai pada materi kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Kegiatan kita hari ini merupakan rangkaian acara atau agenda yang akan saya presentasikan. Yang pertama, pembukaan tadi, penyambutan sudah kita awali dengan berdoa. Selanjutnya ada ice breaking supaya kita lebih semangat lagi pada siang hari ini. Dan juga ada video inspiratif tujuan daripada kesepakatan kelas. Dan selanjutnya kita akan melakukan diskusi bersama. Di sini kita akan saling menanggapi tentang apa itu disiplin positif, apa itu budaya positif di kelas, dan juga kesepakatan kelas yang akan kita buat. Jadi di sini bukan hanya saja terhadap hari ini kita buat, nanti ini akan berlaku untuk Bapak Ibu ketika berada di kelas nanti. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi, dan terakhir kita akan melakukan, sebelum penutup kita akan melakukan refleksi dari materi yang akan saya sampaikan hari ini, apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan. Jadi selanjutnya penutup doa bersama, dan kita akan melakukan foto bersama. Ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Kita mau mulai pada mungkin Bapak Ibu ngantuk ya, jadi kurang begitu berespon. Jadi sebelum itu marilah kita lihat pada layar. Kita akan melakukan sedikit ice breaking untuk lebih semangat lagi dalam siang hari ini. Jadi masing-masing saya minta untuk berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Selanjutnya kita lihat pada layar itu apa yang akan dia gerakan. Kita mengikuti gerakan yang ada pada layar. Iya. Oh. Mulai dengan teman-teman, mungkin di sini kita mulai dengan pertama seperti yang kalian lihat. Mulai. Selanjutnya kita lihat tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan atau segitiga restitusinya. Jadi di sini kita lihat
motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini di dalam tatap muka kita sehari-hari mungkin dengan anak itu, dengan siswa kita, seperti kita lihat yang ada gambaran mungkin kurang begitu jelas, tapi ini yang kita lihat menurut Diane Golson dalam bukunya Restitusi School. Dia menyatakan ada 4 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada menghindari kebutuhan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikutnya mendapatkan imbalan, dan yang berikutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Contoh yang untuk menghindari ketidaknyamanan itu ketika kita berada di kelas, ketika kita melakukan pembelajaran, kita sering mengatakan kepada anak, ayo siapa yang mau menjawab setiap pertanyaan yang ibu berikan, siapa menjawab duluan, dia akan mendapat sedikit imbalan berupa buku atau berupa mungkin sedikit penghargaan yang bisa diberikan untuk mendapatkan imbalan. Atau jadi ketika anak itu dia belajar, dia bilang, oh iya, beta harus mendapatkan imbalan yang Bapak Ibu sudah siapkan di sini. Jadi kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang berusaha untuk mendapatkan ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi dalam hal ini ketika kita harus mengajarkan kepada dia, ketika anak tersebut dia belajar, dia harus menghargai dirinya, sehingga nilai-nilai apa yang dia terapkan, yang dia percaya, sehingga mereka akan menemukan jati dirinya, mereka akan menjadikan motivasi untuk dia, sehingga kedepannya beta harus menjadi apa. Bukan karena beta belajar ketika ingin mendapatkan pendidikan dan juga ingin mendapat imbalan dari yang Bapak Ibu janjikan. Jadi di sini dalam hal ini sebelum kita melanjutkan, jadi di sini kita lihat apa itu restitusi. Jadi seperti Bapak Ibu lihat di situ, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Bosen ya. Selanjutnya dari yang kita terapkan tadi, kita membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan ini merupakan proses keberlanjutan dari budaya positif dan juga keyakinan kelas. Keyakinan kelas pada keyakinan kelas ini akan terlihat dengan universal yang tersirat dan tersurat lepas dari suku, negara, bahasa, dan agama. Di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih baik, rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dan juga keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas juga di sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya mengikuti kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini bisa saja untuk semua guru, bukan saja kepada wali kelas. Dari setiap guru mata pelajaran, ketika dia mau melakukan mau bertatap muka awal, dia melakukan keyakinan kelas dulu. Dia melakukan kesepakatan antara peserta siswa dengan guru tersebut. Sehingga itu menjadi acuan. Jika semua kan harus menyampaikan idenya, selanjutnya kita akan menyetujui bersama apa itu yang telah kita sepakati. Warga di kelas dia memberikan kontribusi, sehingga dalam hal ini itu tidak murni Bapak Ibu guru yang buat, seperti anak juga dilibatkan. Sehingga dalam hal ini kita bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini. Sewaktu-waktu kalau misalkan apakah yang keyakinan yang kita buat itu dia mengalami kemajuan atau penurunan, kita tinjau ulang. Jadi kita berubah kembali tentang yang sudah kita buat itu, kita rubah kembali, harus kesepakatan seperti apa yang akan kita ambil.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Jadi dalam hal ini disiplin positif diantaranya ketika kita mendengar kata disiplin dalam pikiran kita, yaitu cuma hadir tepat waktu, mengerjakan segala tagihan dengan tepat supaya tidak mendapatkan hukuman. Jadi di sini kata disiplin kita mengebukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kita juga harus sering dihubungkan dengan disiplin itu sering berhubungan dengan hukuman. Ketika kita nanti beta datang terlambat, nanti beta dikasih hukuman, berdiri di tiang bendera atau apa dan lain-lain. Sehingga itu menjadi akar budaya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga kalau dalam hal ini membuat kita tidak nyaman. Contoh dalam hal ini mungkin saat sekarang kita menghadapi siswa-siswa kita yang ada pada kelas 7, karena dia awal baru, mungkin perilaku dia di sekolah SD itu saat dia berada di kelas 6, sekolah di fase C itu mereka mungkin masih bersifat kekanak-kanakan. Tetapi ketika dia berada pada lingkungan kami, berada pada fase D, itu merupakan kita perlu menerapkan kepada dia makna disiplin itu seperti apa. Mengajarkan mungkin sebelum kita masuk kita melakukan apa dulu, ya itu jadikan acuan untuk kita. Jadi ini hal-hal ini akan menjadi catatan untuk kita. Selanjutnya kita kembali ke kelas, kita akan membuat random kegiatan dengan siswa-siswa kita di kelas itu menurut Bapak Ibu masing-masing. Nilai-nilai kebajikan yang kita dapat dengan mempelajari materi ini di sini, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang akan kita pelajari sekarang pada tugas kita yang P5-nya kita. Kalau pada semester kemarin, pada tahun kemarin kita mempelajari tentang budaya penanaman ya. Kita menanam sayur. Kalau tapi untuk kali ini pendidikan yang kita terapkan P5-nya kita itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter di sini ada beberapa tahapan, ada mandiri, penilaian kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Dan juga di sini toleransi, hormat menghormati, integritas, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan contoh yang kita sudah menjalani di sekolah kami yaitu empati. Ketika ada siswa kami yang sakit kemarin, ketika beliau mengalami sedikit gangguan kesehatan, kita secara bersama-sama dan pihak keluarga sekolah, baik siswa maupun guru, dengan sedikit antusiasnya kita sama-sama memberikan donasi kepada yang bersangkutan untuk sedikit bisa kita kasih, kita berikan untuk dia. Terus selanjutnya kita mengajak dia untuk melakukan check up kesehatan ke dokter. Jadi selanjutnya kita melakukan pengobatan tingkat lanjut dan kita kembalikan untuk keluarganya. Tapi setidaknya dari pihak sekolah sudah memiliki sedikit rasa empati, sehingga dari yang bersangkutan juga merasa bahwa sekolah memiliki kepedulian kepada siswanya. Kalian tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar di sini. Yang pertama kita dalam melakukan dari yang ada ini kita penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan juga kesenangan. Yang kita lakukan dalam tahapan 5 ini tidak ada apa lain yaitu untuk bertahan hidup. Dalam hidup ini kita membutuhkan rasa kasih sayang. Setelah kasih sayang berarti kita bisa diterima oleh orang lain. Kita melakukan penguasaan setelah semua orang ini berkuasa, kesenangan yang kita dapat dan juga rasa kebebasan
kebebasan. Jadi ini merupakan sistem dalam satu lingkaran untuk kita dapat bertahan hidup. Kalau kita tidak menguasai hal ini berarti start hidup lain. Nah, jadi ini merupakan tata cara untuk bertahan hidup. Jadi 5 posisi kontrol manusia. Selanjutnya kita akan menuju pada dunia yang berkualitas. Jadi dalam hal ini dunia berkualitas, Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dari kebutuhan dasar Anda. William Kessler menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Nah, ini merupakan posisi kontrol seorang guru. Jadi lihat gambar yang ada. Dari lihat gambar yang ada, Bapak Ibu bisa menjangkau. Dari selama ini Bapak Ibu berada di dalam kelas ini, Bapak Ibu berada pada posisi mana? Dengan anak, dengan siswa yang ada di kelas. Dari urutan pertama, urutan yang kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Coba dalam hal ini, masing-masing siapa yang bisa kasih ide? Siapa yang bisa menyampaikan untuk saya? Jadi dari posisi kontrol yang ada, saat ini Anda berada di posisi mana? Siapa yang bisa? Ibu Anti mungkin. Ibu Anti, dari gambaran yang ada, Ibu Anti bisa melihat Ibu Anti ada di posisi mana dengan siswa di kelas atau dengan siswa di sekolah. Coba lihat. Kalau misalnya sisi kontrol seorang guru, Itu kenapa dia benar? iya, sebagai pemantau. Dalam hal ini Ibu Anti berperan sebagai pemantau. Selanjutnya Ibu Nia. Ibu Nia sebagai apa di sini? Sebagai teman. Ibu Nia berperan dalam hal ini sebagai teman. Selanjutnya Ibu Ima. Ibu Ima berperan sebagai apa dari gambaran yang ada? Iya, di sini kalau saya bisa dua, sebagai teman dan pemantau yang saya. Di sini sebagai teman, sebagai motivasi saya sebagai orang guru bisa berteman akrab dengan siswa ketika kita melakukan proses pembelajaran. Itu kemudian sebagai pemantau, apabila kita melihat siswa dari segi yang ada dari proses pembelajaran, maka kita bisa memberikan masukan terhadap apa yang mereka ingin. Terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi posisi kontrol seorang guru di sini, bagaimana kita berpikir sebagai hukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan juga yang terakhir ada manajer. Jadi di sini. Jadi dalam hal ini, ketika sebagai penghukum, jadi kita melakukan proses pembelajaran, guru itu sebagai fasilitator dan dia bukan diktator. Jadi bukan hanya anak itu, dia bukan hanya sebagai pendengar. Jadi kalau anak hanya sebagai pendengar, berarti guru sebagai pemberi hukum. Jadi apa ya, anak salah tetap dikenai hukuman. Tapi bagaimana kita telusuri dulu apa yang dia lakukan atau dia terlambat itu ada kenapa sampai dia bisa terlambat. Jadi selanjutnya itu bertindak sebagai guru, sebagai penghukum. Jadi yang berikutnya contohnya sebagai teman. Jadi bagaimana kita berada pada teman, sebagai teman, supaya anak itu dia tidak sungkan untuk berbicara dengan kita ketika dia mengalami kendala atau dia mungkin belum mampu untuk menyelesaikan setiap sama kita. Jadi membuat rasa bersalah di sini, anak itu dia akan menjadi lebih takut ketika berada bersama kita. Kalau seandainya dia berhadapan yang tinggi, kita dengan bahasa daerahnya kan, ini suka kuliah ibu guru itu atau kita suka kuliah pak guru itu,
Jadi dalam hal ini kita harus menjadikan mereka sebagai teman. Pemantau, kita hanya berada di sini saja, pantau saja mana yang benar, mana yang salah. Kalau sebagai manajer, kita bisa merangkul semua. Kita bisa melihat apa yang menjadi dia berbuat salah, dia belajar atau tidak. Itu kita tinggal lihat saja dari kegiatan-kegiatan yang dia lakukan, anak tersebut lakukan. Jadi selanjutnya di sini kita akan melakukan sedikit diskusi mungkin. Untuk saya kembalikan di sini ada beberapa pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini. Kita akan melakukan diskusi bersama. Mungkin Bapak Ibu bisa rehat sejenak dengan melihat yang ada. Selanjutnya bisa bisa melakukan bertanya, atau mungkin dari pertanyaan yang ada siapa yang bisa jawab. Jadi masing-masing bisa ajukan tangan, kita melakukan pertanyaan, terus yang menjawabnya juga bisa ini ya, kita sharing bersama. Jadi ketika saya berada di sini bukan kata yang terbaik, jadi kita akan berkolaborasi untuk bersama-sama membantu para siswa yang ada di sekolah kami untuk kedepannya mereka harus seperti apa. Sebelumnya, mari kita lihat diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan segala sesuatu tersebut. Ini kan jadi acara yang ada, kita sudah bisa menerka diri kita berada di posisi mana. Ini yang dikenal dengan nama destinasi budaya positif. Jadi kita lihat posisi diri pada Ibu Ima yang tadi sudah melakukan speaking untuk kita. Jadi bagaimana semuanya? Sudah semangat ya? Semangat. Terima kasih. Jadi sebelumnya dari sebelum kita memulai forum ini, kita akan membuat kesepakatan dulu. Di antaranya kita lihat di sini kesepakatan diskusi. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi yang kedua, seluruh peserta harus berpikiran terbuka. Selanjutnya, saling menghormati dalam setiap kegiatan sesi diskusi. Yang berikutnya, jika ada salah satu peserta berbicara, yang lainnya boleh mendengarkan. Jadi pendapatnya ditahan dulu kalau ada tidak sesuai dengan pendapat dari temannya tadi. Dan berikutnya, berpendapat setelah dipersilakan, atau kalau mau berbicara acungkan tangan dulu. Yang berikutnya, kita semua harap bisa berpartisipasi penuh. Nah, dan selanjutnya kita mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Saya rasa semuanya setelah tadi kita sudah istirahat, kita sudah sedikit ice breaking, jadi otomatis pada siang hari ini semuanya dalam perasaan yang gembira. Jadi selanjutnya kita akan melihat tujuan daripada materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat menyampaikan pembelajaran yang menyerahkan konsep inti dari modul 1.4 yang saya pelajari tentang budaya positif, serta pemahaman kita mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di sini. Tentang disiplin, sampai dalam disiplin. Jadi selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Anti, mungkin bisa berpartisipasi di sini, menerangkan jati dirinya seperti apa ketika berada di sekolah, ketika berada pada lingkungan sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Ya tentu untuk dalam hal yang telah Ibu Desi paparkan dalam budaya positif ini, karena dari dorongan lingkungan sehingga kita sebagai guru dapat untuk bisa
memperbaiki akhlak atau sifat anak tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih kepada Ibu Anti di sini untuk penutup pada pertanyaan kita kali ini. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Tila mungkin bisa menyampaikan ide-ide cemerlangnya untuk bagaimana menerapkan kepada kita semua bagaimana cara diri kita sendiri dan berperilaku di lingkungan sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Terima kasih Ibu Materi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pendapat saya terkait dengan diseminasi budaya bersih. Ibu, terima kasih Ibu dan teman-teman semua. Menanggapi pertanyaan dari diseminasi budaya bersih kali ini yang lebih fokus kepada bagaimana kita berperilaku. Kalau menurut saya pribadi, ketika kita berperilaku itu mungkin pertanyaannya kembali kedua. Yang pertama itu mungkin kembali betul berperilaku itu berpengaruh dari lingkungan atau dari kita sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa oleh Mama Tiri bahwa ada 3 hal yang mendorong kita untuk berperilaku dan fungsi kontrol. Yang pertama itu karena betul dari lingkungan, itu jelas. Karena kita berapa marah, itu masuk tempo. Terus yang kedua karena kita diberi hadiah. Kadang kalau kamu kerjain, kalau guru beri hadiah dulu atau kepala sekolah kasih hadiah dulu. Karena kerja ini kasih hadiah ini, baru kita terdorong berperilaku. Yang ketiga itu ketika betul berperilaku dan betul keinginan sendiri. Jadi kita tertarik yang terakhir dia katakan juga oleh Ibu bahwa betul berperilaku dan betul keinginan sendiri, niat sendiri karena kembali betul punya nilai-nilai kebaikan diri kita sendiri. Ya memang tujuan daripada diseminasi positif itu menuju ke aktif yaitu kita harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Karena kita tahu bahwa kalau tempo kalau tanggung jawab, kita punya rasa hormat dan disiplin terhadap sekolah. Ketika itu semua tidak kita punya diri, berarti segala sesuatu itu kita kerja, kita sering mengalami beban atau beban. Itu mungkin 3 hal. Dan saya juga tertarik dengan 5 fungsi kontrol itu. Yang pertama penghukum, tema, pemantau, manajer dan lain-lain. Kelima, terus terang ibu-ibu dan ibu materi dan kepala sekolah, saya berada di posisi 5 ini. Saya pernah mendukung guru siswa, saya pernah menjadi teman, saya juga menjadi pemantau pernah, dan saya juga pernah bekerja sebagai manajer. Jadi 5 peran ada di saya dan saya berharap bahwa kemarin juga saya di kegiatan TGP bahwa kita diharuskan untuk mengikuti fungsi kontrol guru yang kelima, manajer. Untuk harus rangkul siswa, lalu bawa ke segitiga diskusi dan melakukan coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa maupun guru dan juga kita guru-guru yang supervisi akademik untuk melakukan fungsi manajer terkait dengan pada budaya bersih. Itu saja Ibu, pendapat saya sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ingin saya untuk melakukan sesuatu terhadap siswa. Mungkin contoh seperti siswa yang tidak disiplin, mungkin dalam misalkan contoh dalam berpakaian. Setelah saya melihat, mungkin saya panggil, saya kasih pembinaan, saya kasih nasihat dengan cara baik-baik. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Selanjutnya kalau Terima kasih atas refleksinya sekaligus menutupi kegiatan kita hari ini. Tadi disampaikan oleh Bu Tila. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh teman-teman. Jadi di sini mari kita sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, selanjutnya saya mengajak kita semua di kedepannya mari kita sama-sama memperlakukan budaya positif kepada anak didik kita supaya kedepannya siswa-siswa kita akan lebih berkarakter lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama untuk mensyukuri apa yang kegiatan hari ini membawa hikmah kepada kita. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Demikian.
persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi pada hari ini. Terima kasih semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kita akan mulai dengan proses mata pelajaran kita tentang kelanjutan tentang mata pelajaran IPS. Tapi sebelum memulai, kita melakukan kesepakatan kelas dulu yang akan kita sepakati untuk menaati dalam setiap proses pembelajaran. Jadi sebelum kita memulai mata pelajaran kita, adakah salah satu teman dari Anda yang bisa pimpin doa untuk kita pagi hari ini? Oh, terima kasih. Berarti Abang Ray akan pimpin doa untuk keselamatan kita pagi ini. Kepada Abang Ray, Ibu persilakan. Langsung kita belajar pada kita berdoa melalui keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih Abang Ray. Silakan kembali ke tempat duduknya. Jadi selanjutnya doa awal tadi membuka keselamatan kita untuk kita bertatap muka dalam 40 menit ke depan. Sudah selesai. Ini kertas yang akan Anda tuangkan tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat. Masing-masing sampaikan idenya di situ, baru kita tempelkan di depan pamflet yang sudah Ibu buat ada di sini ya. Masing-masing tulis ide-ide Anda, selanjutnya kita tempelkan di depan kertas yang sudah Ibu buat ini. Ya. Nah, silakan bilang yang sudah Anda tuangkan tadi, tempelkan di situ. Alsa punya sudah? Nah, silakan Alsa. Oke, terima kasih. Ini merupakan kesepakatan yang Anda buat untuk kita. Jadi, terima kasih ya. Anda sudah mulai penyampaian ide-ide Anda tentang kesepakatan kelas yang akan kita buat. Selanjutnya di sini Ibu akan bacakan. Terus kita klasifikasikan dia. Yang mana dalam nilai keagamaan, nilai kebersihan, dan juga kesopanan dan disiplin. Jadi yang pertama kita lihat dulu, datang tepat waktu. Ini masuk dalam poin apa punya datang tepat waktu? Disiplin. Kita pasang dia di sini. Ya, disiplin. Dan selanjutnya ini ada tentang memperhatikan saat guru sedang menerangkan. Masuk ke apa dia? Kesopanan. Ya, saling menghargai sesama. Terus ini lagi kita lihat berdoa sebelum belajar. Nilai apa yang kita lihat? Keagamaan. Di situ. Jadi selanjutnya ini membuang sampah pada tempatnya. Masuk pada kebersihan. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya ada ini membersihkan kelas sesuai dengan jadwal. Masuk ke sini juga ya. Kebersihan juga ya. Masuk ke kebersihan juga. Disiplin juga bisa. Ini ada lagi berdoa. Kita lihat berdoa. Ini berdoa juga. Berdoa berarti sudah ada tadi.
Ini apa? Berbicara dengan sopan santun. Berarti masuk nilai kesopanan, menghargai. Jadi ini tadi mana berdoa sebelum belajar di sini. Terus kita lihat ada apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya sudah. Ini mendengarkan guru saat menerangkan sudah. Apa itu? Mengikuti, mengacungkan tangan sebelum bertanya. Masuk ke kategori apa? Mengacungkan tangan. Kesopanan. Jangan makan di dalam kelas. Disiplin. Ikuti nasihat guru di dalam kelas. Mana disiplin? Kesopanan ya, ikuti nasihat, menghargai. Terus ini tadi jangan makan di kelas. Kebersihan juga, kalau makan di kelas nanti kotor. Ini mengangkat tangan, sopan, angkat tangan dulu. Terus ini membuang sampah pada tempatnya, kebersihan. Apa ini? Mendengarkan guru saat berbicara, kesopanan. Terus apa lagi ini? Menggunakan ikuti aturan yang ada. Sopan dalam berbicara. Kita copot sampai situ berkata pilar-pilar dia. Mendengarkan apa yang. Jadi terdapat beberapa kesamaan di sini ya. Jadi nanti kita buat kesepakatannya saja. Ini ikuti aturan yang ada. Ikuti aturan yang ada berarti masuk dalam nilai. Nah, disiplin mengerjakan tugas. Jangan berkumpul meja dulu. Mengerjakan tugas masuk ke dalam disiplin tepat waktu. Mendengarkan apa yang diperintah, kesopanan, diam saat guru sedang berbicara, menaati peraturan, kedisiplinan, kebersihan papan tulis, sudah, sopan, terus ikuti aturan yang ada, aturan, membersihkan papan tulis, kebersihan ini menggunakan ini apa terus nilai. Jadi di sini dari yang Anda sudah tuangkan tadi, kita akan bawa dia kembali ke kesepakatan kelas. Nilai keagamaan yang kita dapat yaitu berdoa sebelum mengawali belajar. Jadi ibu hanya tinggal menambahkan saja pada saat awal kita masuk ke kelas, kita melakukan berdoa dulu untuk mengawali kita punya pembelajaran. Jadi kita melakukan kesepakatan dulu ya. Setelah akhir daripada kita punya pembelajaran juga kita melakukan doa. Sepakat? Setuju? Setuju. Jadi setelah awal daripada kita melakukan pertemuan, kita melakukan doa bersama. Setelah akhir daripada kita melakukan proses pembelajaran, kita akhiri juga dengan doa. Selanjutnya nilai kebersihan. Nilai kebersihan di sini ada membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piket nanti yang akan sudah dibagikan oleh ibu wali kelas. Selanjutnya ibu tinggal ini menambahkan saja. Terus membuang sampah pada tempatnya, membersihkan papan tulis. Jika setelah selesai proses belajar mengajar dari mata pelajaran yang satu menuju ke mata pelajaran yang lain, tanya dulu ke teman-teman, semuanya sudah selesai belum, saya mau hapus. Nah itu masuk. Terus selanjutnya nilai kesopanan. Nilai kesopanan ketika kita mau berbicara, banyak sekali nilai kesopanan yang Anda tuangkan di sini. Ketika kita mau berbicara, kita mengajungkan tangan dulu, supaya teman yang lain juga bisa paham. Oh yo, kita diam dulu, dia mau bertanya, Ayo sudah. Alsa yang terakhir. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini hasil dari kesepakatan yang telah kita buat.
selanjutnya Anda sudah berhubungi dengan Anda punya tanda tangan menyatakan bahwa Anda menyetujui dengan kesepakatan yang kita buat. Terima kasih atas waktunya hari ini yang telah diberikan untuk Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Selanjutnya sebelum kita kembali untuk istirahat sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat hari ini, yaitu kita mengakhiri dengan pertemuan kita dengan doa. Jadi Ibu minta salah satu dari teman kita untuk membacakan doa sebelum Ibu meninggalkan kelas ini. Yang bisa untuk berdoa di sini, saya bisa pimpin doa. Alhamdulillah saja bisa. Alsa. Nanti doa selamat Jelita dulu, karena yang lain belum ini, jadi Ibu tunjuk Jelita supaya selanjutnya yang lain Jelita nanti pimpin teman-teman untuk mengajarkan mereka bagaimana membacakan doa selamat. Di sini saja. Teman-teman sudah mendengar kita berdoa. Amin. Terima kasih Jelita. Demikian atas waktunya yang diberikan untuk Ibu pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.